Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Ada banyak fungsi dan manfaat tanah. Tanah juga memiliki jenis yang berbeda-beda. Jenis tanah dari satu daerah dengan daerah lain berbeda termasuk di Indonesia. Karena ini tergantung dari komponen yang ada di dalam daerah tersebut. Berikut ini jenis-jenis tanah yang perlu diketahui versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah ini merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasa terbawa aliran sungai. Biasanya, tanah ini ditemukan di bagian hilir atau daerah rendah. Untuk warna tanah ini coklat hingga kelabu. Tanah ini sifatnya subur dan cocok untuk pertanian, baik itu buat padi, palawija, hingga tembakau. Bahkan bisa memberikan hasil yang baik. Tekstur tanah ini lembut dan mudah digarap. Ini memudahkan untuk mengolahnya. Tanah ini tersebar banyak di daerah Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Yang kedua, tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanik. Ini terbentuk karena proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini memiliki ciri warna kehitaman, kadar organiknya dan kadar airnya yang tinggi. Tingkat kelembapannya rendah, meski salah satu jenis tanah vulkanik dapat berbeda dengan tanah vulkanik lainnya. Tanah ini juga subur dan bagus untuk tanaman. Biasanya tanah ini terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, tanah oksisol. Tanah ini kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Tanah ini banyak ditemui di daerah beriklim tropis basah dan cocok untuk berkebun, maksud kami untuk perkebunan. Teksturnya itu halus seperti tanah liat, untuk warnanya merah hingga kuning. Yang keempat, tanah grumusol. Tanah grumusol ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena berasal dari batuan kapur. Ini tidak cocok untuk tanaman karena teksturnya itu kering dan mudah pecah apalagi saat musim kemarau. Warnanya itu netral hingga alkalis. Tanah ini mudah ditemukan di Jawa Tengah seperti Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang. Lalu di Jawa Timur ada di Ngawi dan Madiun serta Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, tanah humus. Tanah humus ini adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Tanah ini mengandung banyak unsur hara dan mineral serta sangat subur. Kandungan yang subur ini sangat cocok untuk tanaman dan warnanya agak kehitaman-hitaman dan bisa ditemukan di daerah yang banyak hutan. Yang keenam, tanah insektisol. Tanah ini terbentuk dari batuan sedimen dengan warna sedikit kecoklatan dan kehitaman serta campuran agak keabu-abuan. Tanah ini sangat cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit maupun karet. Tanah ini banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Yang ketujuh, tanah laterit. Tanah laterit ini mengandung besi oksida dan aluminium hidroksida. Ini dihasilkan di daerah lembab dan kesuburannya bervariasi tergantung pada batuan. Tanah ini tidak cocok untuk tanaman karena kandungan unsur hara tanah sudah hilang sehingga menjadi kering dan tandus. Yang kedelapan, tanah liat. Tanah liat ini sering kita jumpai di berbagai tempat. Tanah ini bercampur dari aluminium serta silikat. Ini terbentuk karena proses pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Tanah ini tersebar luas di wilayah Indonesia. Biasanya tanah ini digunakan masyarakat untuk membuat kerajinan. Warna dari tanah liat ini abu-abu pekat dan mengarah ke hitam. Yang kesembilan, tanah pojolik. Tanah pojolik ini terbentuk karena dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan suhu rendah. Kandungan unsur hara tanah ini sedikit dan sifatnya itu basah jika terkena air. Warna tanah ini merah hingga kuning dan kandungan organik serta mineralnya mudah mengalami pencucian oleh air hujan.
Tanah ini ditemukan di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, hingga Jawa. Yang ke-10, tanah potsol. Tanah potsol ini campuran tekstur mulai dari pasir hingga bebatuan kecil. Tanah ini tidak memiliki perkembangan profil dan warnanya kuning hingga kuning keabuan. Tanah ini bisa ditemukan di daerah yang tidak pernah kering dan selalu basah, seperti di Kalimantan, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Demikianlah ulasan tentang jenis-jenis tanah yang perlu diketahui versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.